salam sehat. Selamat pagi anak didik kami, khususnya kelas 8. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk materi kita sekarang adalah materi lanjutan yang kemarin tentang pola konfigurasi objek. Nah, kompetensi dasar yang harus dipahami anak didik kami sekalian untuk pengetahuan mampu menggeneralisasi pola bilangan dan konfigurasi objek. Kemudian untuk kompetensi dasar KD4-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan dan konfigurasi objek. Nah, untuk materi kita sekarang adalah pola konfigurasi objek. Apa tujuan daripada mempelajari ini? Yang pertama, nanti kalian mampu dan mengerti tentang pengertian pola barisan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerti tentang barisan, bilangan khusus, dan polanya. Kalau yang kemarin kita tentang pola bilangan umum. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang pertama, pengertian pola barisan. Nah, perhatikan di sini pola batang korek yang Bapak buat, ada gambarnya. Untuk yang pertama itu dilihat, ini ada 3, ini ada 5, ini ada 7, dan ini ada 9, dan seterusnya. Dari pola ini 3, 5, 7, 9 itu bisa kita melihatnya pola barisannya itu berarti ditambah 2. Nah, ketika kita untuk mencari selanjutnya nanti kita bisa mengerti penambahan 2. Nah, ini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, dan seterusnya. Nah, apa pengertian daripada pola barisan dari cerita ini? Pola barisan itu adalah susunan barisan yang memiliki keteraturan dan tidak boleh berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan yang kedua tentang barisan, bilangan khusus, dan polanya. Di sini Bapak buat ada beberapa contoh dan Bapak buat gambarnya noktah ya. Noktah nanti supaya dipahami. Nah, yang pertama barisan bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti dimulai 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama lihat gambarnya. Ini 1, ini noktahnya 2, noktahnya 3, noktahnya 4, noktahnya 5. Nah, dari sini apa gunanya kita membuat ilustrasi ini supaya nanti kita tahu di mana polanya yang berlaku itu ya. Ini perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk suku yang pertama 1, untuk suku yang kedua 2. 2 dapat dari mana? 1 ditambah 1. Suku yang ketiga berarti 2. Suku yang ketiga 2 ditambah 1. Suku yang keempat 3 ditambah 1. Kemudian suku yang kelima 4 ditambah 1. Nah, ketika untuk mencari seterusnya nanti berarti polanya di sini adalah penambahan 1. Kemudian yang kedua tentang barisan bilangan ganjil. Nah, coba dilihat polanya. Di sini untuk bilangan ganjil berarti dimulai dari 1. Ini 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, dari pola ini untuk yang pertama itu tetap 1. Yang kedua itu adalah 1 ditambah 2. Yang ketiga itu adalah 3 ditambah 2. Kemudian yang suku yang keempat itu sama dengan 7, 5 ditambah 2. Nah, bagaimana polanya? Kita melihat memulainya dari 1. Nah, 1 masuk ke suku yang kedua, 1 ditambah 2. Kemudian masuk ke suku yang ketiga, 3 ditambah 2. Masuk ke suku yang keempat, 5 ditambah 2. Polanya bagaimana? Berarti angka yang pertama ditambah 2, angka sebelumnya ditambah 2. Ini 1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5 ditambah 2,
7 ditambah 2 dan seterusnya. Begitu polanya. Kemudian yang ketiga, barisan bilangan segitiga. Nah, coba dilihat di sini. Untuk barisan bilangan segitiga, bentuknya semuanya nanti segitiganya. Seperti nokta ini. Ini 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10. Nah, ini nanti membentuk segitiga dia. Membentuk segitiga. Nah, dapat dari mana? Ini 1. Polanya bagaimana? 1, 3 ini 1 tambah 2, kemudian 6, 1 tambah 2 tambah 3, dapat 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti dia untuk suku yang pertama 1, suku yang kedua 1 tambah 2, suku yang ketiga 1 tambah 2 tambah 3, suku yang 4 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya. Begitulah polanya. Kemudian yang keempat, yaitu barisan bilangan persegi panjang. Nah, persegi panjang, lihat noktanya nanti. Noktanya berbentuk persegi panjang. Ini 2, ini 6, ini 12. Nah, persegi panjangnya bagaimana? Ini noktanya 2, kemudian noktanya di sini 3, dan ke bawah 2. Kemudian ini 12. Nah, ini dapat dari mana? 1 dikali 2. Kemudian ini 2 dikali 3. Kemudian ini 3 dikali 4, dan seterusnya. Begitulah polanya. Kemudian yang kelima, barisan bilangan persegi. Namanya juga sudah persegi, berarti noktanya itu sama ke samping dan ke bawah. Nah, di sini 1, di sini 4, di sini 9. 1 itu berarti 1 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita mencari nanti untuk suku, misalnya suku kelima, berarti 5 pangkat 2. Semuanya itu nanti dipangkatkan 2 sesuai sukunya ketika kita mencari. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Nanti ikuti yang ada di grup dan dikerjakan apa yang Bapak kirim. Terima kasih, salam sehat.